Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi ketentuan sholat. Mari kita simak materi berikut. Pengertian sholat. Sholat adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW melalui sebuah peristiwa, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ingatkah anak-anak gerakan dan bacaan sholat? Ibadah sholat di dalamnya terdapat gerakan tertentu, seperti takbir, ruku, iktidal, sujud, dan lainnya. Di setiap gerakan sholat pun ada doa tertentu. Ibadah sholat diwajibkan bagi setiap muslim, maka setiap muslim wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Sholat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, seperti syarat sholat dan rukun sholat. Di dalam sholat terdapat sunnah-sunnah yang dikerjakan. Ada pula hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sholat memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan perilaku disiplin. 4. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Nah, anak-anak sudah mempelajari pengertian sholat. Lalu apa saja syarat-syarat dalam sholat? Syarat-syarat dalam sholat. Ketentuan sholat salah satunya adalah syarat sholat. Terdapat 2 syarat sholat yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Berikut penjelasan syarat sah dan syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Antara lain, beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Muslim laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan sholat. Berakal sehat. Setiap muslim yang sehat akalnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang hilang akalnya seperti orang gila tidak diwajibkan sholat. Balik atau dewasa. Setiap muslim yang balik atau sudah dewasa diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz atau tamyiz artinya adalah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Setiap muslim yang tamyiz diwajibkan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil dan kentut. Cara bersuci dari hadas kecil ialah berwudu. Suci dari najis. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contohnya najis seperti kotoran hewan, air kencing, darah, nanah, dan lain sebagainya. Badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis. Menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sebelum sholat kita harus menutupi aurat, karena menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Jika aurat tidak ditutupi secara sempurna, maka sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Mengetahui masuknya waktu sholat. Setiap sholat fardu telah ditentukan waktunya. Orang yang sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat. Menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ke Ka'bah, Mekah. Orang yang sholat harus menghadap kiblat. Nah, anak-anak, itu tadi materi pengertian sholat dan syarat-syarat dalam sholat. Harus anak-anak pahami ya. Sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah sholat berupa bacaan dan hal-hal yang membatalkan sholat. Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari rukun sholat. Rukun sholat ialah setiap perkataan atau juga perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika salah satu dalam rukun ini tidak ada atau tidak dilakukan, maka sholat yang dikerjakan dianggap tidak sah atau batal. Rukun-rukun sholat adalah sebagai berikut. Pertama, niat. Niat adalah menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh mengerjakan sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat tangan setara bahu atau telinga sambil mengucapkan takbir di awal sholat. Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menjadi rukun sholat, maka wajib dibaca di setiap rakaat sholat. Ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan sampai lurus dan membaca bacaan ruku sambil tumak ninah. Tumak ninah artinya tenang atau berhenti sejenak. Iktidal.
Iktidal yaitu bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Saat iktidal juga disertai tumakninah. Sujud. Saat sujud, kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki harus menempel dengan lantai. Saat sujud juga disertai tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Duduk ini dilakukan setelah sujud pertama. Duduk iftirash dilakukan secara tumakninah. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disebut juga duduk tawaruk. Membaca tasyahud. Membaca tasyahud saat duduk tasyahud awal dan akhir. Membaca sholawat atas Nabi. Bacaan sholawat dibaca saat duduk tasyahud akhir. Salam. Salam dilakukan dengan wajah menoleh ke arah kanan kemudian kiri disertai ucapan salam. Tertib. Tertib artinya adalah urut. Nah, ke-13 rukun tersebut harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah sholat berupa gerakan. Mengangkat kedua tangan saat takbir di setiap perpindahan gerakan sholat. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jari telunjuk menelunjuk di atas paha kanan saat duduk iftirash pada tasyahud awal dan akhir. Duduk iftirash yaitu duduk di atas kaki kiri dan jari kaki sebelah kanan ditekan sambil menghadap kiblat. Duduk tawaruk yaitu kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dengan jari kanan menekan ke lantai. Menoleh kepala ke kiri saat salam. Yang kedua, sunnah sholat berupa bacaan. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan lafal amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Membaca salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Membaca doa qunut setelah iktidal pada rakaat kedua di dalam sholat subuh. Membaca doa ketika iktidal dan tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca sholawat kepada Nabi ketika duduk tasyahud awal. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Nah, sudah mengetahui rukun sholat dan syarat sholat. Sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Contohnya, saat sedang sholat seorang kentut, maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah dan harus berwudu kembali dan mengulang sholat dari awal. 2. Terkena najis. Saat sholat bila badan terkena najis, maka sholat menjadi tidak sah dan harus membersihkan najis, kemudian mengulang sholat. 3. Berkata selain bacaan sholat dengan sengaja. 4. Banyak bergerak selain gerakan sholat. 5. Terbuka auratnya dengan sengaja. Selama sholat aurat harus selalu ditutup. 6. Makan atau minum meskipun sedikit. Saat sholat tidak boleh makan dan minum karena dapat membatalkan sholat. 7. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Seluruh rukun dalam sholat harus dilakukan. Bila ada salah satu rukun yang ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. 8. Niat keluar dari sholat, membatalkan sholat. 9. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. 10. Sengaja mendahulukan gerakan imam lebih dari 3 ruku. Tertawa secara berlebihan. Ketika sholat tidak boleh tertawa secara berlebihan. Tertawa berlebihan saat sholat menjadikan tidak sah. Sholat harus dilakukan secara khusyuk. Nah, anak-anak, itu tadi materi ketentuan sholat. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.